Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran matematika SMK. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hubungan garis dengan lingkaran. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah melihat tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan hubungan antara garis dan lingkaran tanpa menggambar. Hubungan antara garis G dan lingkaran L dapat ditentukan dari nilai diskriminannya berdasarkan persamaan kuadrat yang diperoleh saat mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Membandingkan panjang jari-jari dan jarak antara pusat lingkaran dengan garisnya. Jadi di sini cara menentukan hubungan garis G dan lingkaran L itu ada dua cara ya. Cara yang pertama dengan menentukan nilai diskriminannya, kemudian cara yang kedua dengan membandingkan panjang jari-jari dan jarak antara pusat lingkaran dengan garisnya. Untuk cara yang pertama, hubungan antara garis G dan lingkaran L dapat ditentukan dari nilai diskriminannya berdasarkan persamaan kuadrat yang diperoleh saat mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Untuk menggunakan cara ini sebagai materi prasyarat, harus mengingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana untuk mencari nilai diskriminannya itu sama dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian, lihat atau perhatikan 3 gambar berikut. Untuk gambar yang paling kiri, ada lingkaran dengan satu garis yang memotong pada 2 titik yang berwarna merah. Nah, posisi lingkaran dengan garis yang memotong pada 2 titik yang berwarna merah pada gambar sebelah kiri itu ketika nilai D atau nilai diskriminannya lebih dari 0. Sehingga ketika mendapatkan nilai diskriminan lebih dari 0, maka kesimpulannya garis G memotong lingkaran L pada 2 titik berbeda. Selanjutnya, pada gambar yang di tengah, ada suatu garis G yang menyinggung lingkaran di 1 titik yang berwarna merah. Itu terjadi ketika nilai diskriminannya sama dengan 0. Jadi ketika mencari nilai diskriminan sama dengan 0, maka garis G atau garis tersebut menyinggung lingkaran di 1 titik. Kemudian pada gambar sebelah kanan terdapat garis yang berada di luar lingkaran. Terjadi ketika nilai diskriminan atau D kurang dari 0, maka garis G tidak memotong lingkaran L. Untuk lebih jelasnya kita kerjakan contoh soal berikut. Periksa hubungan antara garis dan lingkaran berikut tanpa menggambar. Untuk contoh yang A, persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 dan persamaan garisnya Y sama dengan X plus 2. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan hubungan antara lingkaran berikut dan garis Y? Untuk penyelesaiannya, ya, langkah yang pertama itu kita substitusikan garis Y sama dengan X plus 2 ke dalam persamaan lingkaran yang diketahui. Ya, jadi kita substitusikan garis Y sama dengan X plus 2 ke dalam persamaan lingkaran yang diketahui. Jadi di sini persamaan lingkarannya itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Nah, kemudian kita substitusikan ya menjadi X kuadrat ditambah, nah Y-nya tadi kita ganti dengan X plus 2 sehingga menjadi X plus 2 kuadrat sama dengan 2. Kemudian X kuadrat plus, nah ini kita kuadratkan seperti biasa. X dikuadratkan jadi X kuadrat,
kemudian ditambah 2 kali 2 kali X menjadi 4X, ditambah 2 kuadrat 4 sama dengan 2. Kemudian X kuadrat tambah X kuadrat menjadi 2X kuadrat, ditambah 4X, ditambah 4, kemudian 2-nya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min 2 sama dengan 0. 2X kuadrat ditambah 4X tambah 4 dikurang 2 itu adalah 2 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini mengikuti bentuk umum persamaan kuadrat yang sebagai materi prasyarat yang harus kita ingat bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Artinya A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Nah, setelah A, B, C-nya sudah didapatkan nilainya, baru di sini kita cari D. D itu adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya tadi 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya itu 2 dikali C-nya itu juga 2, sehingga didapat sama dengan 16 dikurang 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, sehingga nilai D-nya sama dengan 0. Artinya apa? Ketika nilai diskriminan sama dengan 0, maka kesimpulannya yang sudah kita bahas tadi, yaitu garis tersebut menyinggung lingkaran, ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Untuk yang B, persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Untuk persamaan garisnya Y dikurang X sama dengan 1. Penyelesaiannya sama ya seperti tadi, kita substitusikan garisnya ke dalam persamaan lingkarannya. Tetapi untuk yang B ini, garisnya itu belum berbentuk Y sama dengan, sehingga kita rubah dulu menjadi Y sama dengan min X, kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus X atau X saja. Kemudian satunya tetap tidak pindah kemana-mana, jadi tetap plus 1. Nah, jadi untuk persamaan garisnya itu Y sama dengan X plus 1. Jadi kita rubah dulu ya. Setelah dirubah, kita masukkan ke dalam persamaan lingkarannya. Kita substitusikan seperti yang contoh nomor A tadi. Ketika ada Y, kita ganti dengan X plus 1. Sehingga menjadi X kuadrat plus X tambah 1 kuadrat tambah 2X tambah 2 dikali X tambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat ditambah, nah ini kita kuadratkan seperti biasa ya, X kuadrat ditambah 2X tambah 1 kuadrat itu 1, tambah 2X tambah 2X tambah 2 dikali X, 2X ya, dikalikan ke dalam, ditambah 2 dikali 1 itu 2, ditambah 1 sama dengan 0. Yang sama kita jumlahkan 1X kuadrat tambah 1X kuadrat menjadi 2X kuadrat, kemudian 2X tambah 2X tambah 2X menjadi 6X, tambah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 sama dengan 0. Sehingga didapatlah A sama dengan 2, B sama dengan 6, dan C sama dengan 4. Setelah didapat A, B, C, maka kita cari diskriminannya atau D, ya. Sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 6 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya 4, sehingga menjadi 36 dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 2 32. Sehingga 36 dikurang 32 sama dengan 4.
Artinya nilai D itu lebih besar dari 0. Sehingga ketika D-nya atau diskriminannya lebih besar dari 0, maka garis itu memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Ya. Jadi untuk yang B ini dapatlah nilai diskriminannya itu lebih dari 0, sehingga garis memotong lingkaran di dua titik yang berbeda. Kemudian kita lanjut dengan contoh soal yang C. X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Itu untuk persamaan lingkarannya. Kemudian untuk persamaan garisnya X plus Y sama dengan 3. Seperti contoh B tadi, untuk persamaan garis, kita rubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan X pindah ruas menjadi min X. Kemudian plus 3. Karena 3 tidak berpindah tempat ya. Kemudian kita substitusikan menjadi X kuadrat plus Y-nya diganti dengan min X plus 3 kuadrat. Ya. Ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan menjadi X kuadrat ditambah min X dikuadratkan jadi plus X kuadrat. Kemudian 2 dikali 3 dikali min X menjadi min 6X. Ya. Kemudian 3 dikuadratkan jadi plus 9. Ditambah 4X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat tambah X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Min 6X plus 4X menjadi min 2X. 9 ditambah 3 menjadi plus 12 sama dengan 0. Sehingga diperoleh A sama dengan 2. Kemudian B sama dengan min 2. Dan C sama dengan plus 12. Sehingga bisa dicari D atau diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC dengan B-nya min 2 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2, C-nya 12. Sehingga menjadi 4 dikurang 4 dikali 2 8, 8 dikali 12 itu 96. Sehingga sama dengan 4 dikurang 96 sama dengan min 92. Yang artinya nilai diskriminannya di sini adalah negatif. Sehingga diskriminan atau D-nya di sini yang diperoleh dari soal C ini adalah kurang dari 0. Untuk nilai diskriminan kurang dari 0 bisa disimpulkan bahwa garis tidak memotong lingkaran, atau dengan kata lainnya, garis berada di luar lingkaran. Nah, jadi seperti itu untuk mengerjakan contoh yang C. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh soal nomor 2. Kalau tadi contoh soal 1 itu ada 3 soal, kemudian kita lanjutkan dengan contoh nomor 2. Tanpa menggambar, periksa hubungan antara garis dan persamaan lingkaran berikut ya. Nah, di sana ada persamaan lingkarannya dan garisnya. X kurang 1 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 9. Kemudian garisnya atau persamaan garisnya 3X plus 4Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk soal yang contoh nomor 2 ini, ketika kita terapkan cara yang pertama tadi, kita rubah persamaan garisnya Y menjadi Y sama dengan
itu pasti diperoleh dalam bentuk pecahan. Ketika pecahan itu kita substitusikan ke dalam persamaan lingkaran, tentunya langkah menjadi lebih panjang, ya. Bisa kita gunakan cara satu, tetapi langkahnya lebih panjang. Nah, untuk contoh soal nomor 2, bisa kita ketahui pusat lingkarannya di sana. Pusat lingkaran untuk contoh nomor 2 ini bisa kita lihat itu sama dengan 1, min 2. Dengan mengingat pelajaran yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana cara melihat atau menentukan pusat lingkaran ketika diketahui persamaan lingkaran tersebut. Dari persamaan lingkaran pada contoh 2 ini bisa kita ketahui bahwa pusatnya atau pusat lingkarannya adalah 1, min 2. Dan jari-jarinya sama dengan 3. Nah, jadi kalau pusat diketahui dan jari-jari diketahui, kemudian bentuk persamaan garisnya itu AX plus BY plus C sama dengan 0, maka lebih baik kita gunakan cara kedua. Nah, cara kedua di sini, hubungan antara garis G dan lingkaran L dapat ditentukan dengan membandingkan panjang jari-jari dan jarak antara pusat lingkaran dengan garisnya. Misalkan diketahui garis G, AX plus BY plus C sama dengan 0, dan lingkaran L dengan pusat P, A, B, dan jari-jari R. Jarak garis G dan pusat lingkaran L adalah D. Hubungan garis dan lingkaran tersebut adalah sebagai berikut. Jika R lebih besar dari D, garis memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Jika R sama dengan D, maka garis memotong lingkaran di 1 titik atau menyinggung lingkaran. Jika R kurang dari D, maka garis berada di luar lingkaran. Jadi di sini membandingkan R dengan D. Ya, untuk cara yang kedua, menentukan hubungan antara garis dan lingkaran. Selanjutnya, jarak antara titik pusat lingkaran P, X1, Y1 dan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 dapat dicari dengan menggunakan rumus. D sama dengan kurung mutlak AX1 tambah BY1 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat di dalam kurung mutlak. Untuk lebih jelasnya, untuk contoh 2 tadi, kita gunakan cara 2. Di mana di sana di pusatnya itu 1, min 2 itu X1, Y1, kemudian A-nya 3, B-nya 4, dan C-nya 5. Sehingga untuk penyelesaian soal contoh nomor 2, bisa kita cari nilai D-nya terlebih dahulu atau D kecil ya, dengan menggunakan rumus yang sudah diberikan tadi. Jadi kurung mutlak AX1 plus BY1 plus C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A-nya di sini 3 dikali X1 itu 1 tambah B-nya 4 dikali Y1-nya min 2 ditambah C-nya 5 dibagi akar A kuadrat menjadi 3 kuadrat ditambah B kuadrat itu 4 kuadrat di dalam kurung mutlak. Sehingga menjadi kurung mutlak 3
ditambah 4 kali min 2 min 8 ditambah 5 dibagi akar 9 ditambah 16 itu akar 25 di dalam kurung mutlak. Sehingga hasilnya kurung mutlak 3 ditambah min 8 itu min 5 tambah 5 menjadi 0 dibagi akar 25 itu 5. Sehingga 0 dibagi 5 itu adalah 0. Nah, di sini D kecilnya sama dengan 0. Kita bandingkan dengan nilai R. R-nya sama dengan 3. D-nya sama dengan 0. Artinya nilai R lebih besar dari nilai D. Sehingga berdasarkan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika nilai R lebih dari D, maka kesimpulannya garis memotong lingkaran pada 2 titik yang berbeda. Ya, jadi seperti itu untuk mengerjakan contoh soal nomor 2 dengan menggunakan cara kedua. Ya. Contoh 3. Tentukan titik potong garis Y sama dengan X min 4 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Untuk contoh 3 ini kita diminta menentukan titik potong garis yang memotong lingkaran. Untuk menyelesaikan contoh 3, caranya hampir sama dengan menentukan hubungan garis dan lingkaran pada cara 1. Kita substitusikan garis Y sama dengan X min 4 ke dalam persamaan lingkaran. Sehingga menjadi X kuadrat plus X min 4 kuadratnya dijabarkan menjadi X kuadrat min 8X plus 16. Kemudian 16-nya pindah ke kiri menjadi min 16 sama dengan 0. Sehingga menjadi 2X kuadrat min 8X sama dengan 0. Karena 16 dikurang 16 itu sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi 2 semua persamaan tersebut. Menjadi X kuadrat min 4X sama dengan 0. Setelah itu, langkah selanjutnya persamaan kuadrat tersebut kita faktorkan. Cara memfaktorkannya yaitu dengan cara X-nya kita keluarkan, kemudian buka kurung X min 4 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau X sama dengan 4 karena min 4 pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi plus 4. Setelah didapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, jadi setelah didapat 2 nilai X ini, nilai X ini masing-masing disubstitusikan ke dalam persamaan garis Y sama dengan X min 4 tadi. Sehingga didapat 0 dikurang 4 sama dengan min 4. Untuk X sama dengan 4, kita substitusikan juga sehingga menjadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ya, jadi ketika X sama dengan 0 hasilnya Y sama dengan min 4, ketika X sama dengan 4 hasil Y-nya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya titik potong. Ya. Garis pada lingkaran tersebut adalah min 4, jadi membuatnya koordinatnya itu X, Y. Ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan min 4. Dan 4,0. Perlu diingat, untuk mengerjakan cara 2 ini,
kita harus mengingat kembali tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Ini diberikan contoh-contoh ya untuk mengingat. Yang nomor 1, jika x kuadrat dikurang 4, maka faktor dari persamaan x kuadrat dikurang 4 itu adalah x plus 2 dikali x min 2. Di mana bentuk umumnya x kuadrat kurang a kuadrat itu menjadi x plus a dikali x min a. Kemudian contoh yang kedua, jika bentuk persamaan kuadratnya x kuadrat sama dengan 9, maka x-nya sama dengan akar 9. Akar 9 itu 3 atau min 3. Karena 3 kali 3 9, min 3 kali min 3 juga 9. Jadi akar 9 bukan hanya 3 ya, tetapi juga min 3. Kemudian contoh yang ketiga, persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x sama dengan 0. Seperti contoh yang tadi ya. Caranya x kita keluarkan, kemudian tinggal x dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan 5. Kenapa? Karena min 5 pindah ke ruas kanan menjadi plus 5. Ya, jadi itu harus diingat kembali ya. Selanjutnya, kerjakan latihan soal berikut dan catat seluruh materi yang ada dalam video pembelajaran ini ke dalam buku kalian. Setelah selesai, kemudian upload ke dalam classroom kelas kalian. Jika ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan melalui WhatsApp group. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.